Hello, good morning, everybody. How are you today? I hope you're feeling good this time. Okay, welcome to English class of SMK Negeri 1 Adnara with me, Mr. Dom. Oke, kita masuk kepada kompetensi dasar KD 3.5 atau KD pengetahuan, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada KD keterampilan, kita atau adik-adik harus bisa menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan konteks. Dan setelah kegiatan pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat yang pertama, menganalisis fungsi sosial teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement tentang tujuan, manfaat, dan dampak dari teks. Menganalisis teks announcement tentang informasi dalam teks, ide, atau gagasan yang dipaparkan. Yang berikut menganalisis unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan tentang kosakata yang lazim, kata kerja secara tepat dalam bentuk active and passive, serta preposisi untuk tempat dan waktu secara tepat. Yang berikut membedakan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Dan yang terakhir, adik-adik diharapkan bisa menangkap teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini kita memiliki 6 list materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, definition atau pengertian. Yang berikut, types atau tipe atau jenis dari announcement. The third, purpose atau tujuan. Fourth, generic structure atau struktur umum. Yang berikut, language feature atau unsur-unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, example atau contoh-contoh pengumuman. Okay, let's start. Before we go to the definition of an announcement, let's watch the following video. Your attention please. This is the final call for passengers of Batik Air on flight number ID 7013 to Kuala Namu. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Listen carefully, this video will be replayed. Your attention please. This is the final call for passengers of Batik Air on flight number ID 7013 to Kuala Namu. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Oke adik-adik, setelah menonton videonya, you must be wondering. Kalian pasti bertanya-tanya, who is the girl in the video? Where does she work? What is the video talking about? Oleh karena itu, kita mendengarnya sekali lagi. Pasang telinga Anda dengan benar, usahakan menggunakan headset supaya audio dari video tersebut bisa terdengar jelas di telinga Anda dan Anda bisa menyimaknya. Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7013 tujuan Kuala Namu dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 8. Terima kasih. Now, trying to answer this question. Who is the girl in the video? Siapa perempuan yang ada dalam video tersebut? Yes, you're right. The girl on video is an announcer, atau gadis atau perempuan yang ada dalam video tersebut adalah seorang yang memberikan pengumuman atau announcer. Where does she work? Oke, benar. Dia bekerja di bandara atau at airport. What is the video talking about? Apa isi video tersebut? Oke, benar. The video is talking about panggilan terakhir kepada penumpang dengan tujuan keberangkatan ke bandara Kuala Namu untuk masuk ke dalam pesawat melalui pintu nomor 8 atau gate number 8. Now we are go to definition. Announcement is a public statement that usually formal and has a specific purpose. Atau
Pengumuman adalah pernyataan yang disampaikan kepada publik atau media yang memberikan informasi tentang sesuatu yang telah atau akan terjadi. Informasi tersebut biasa ditulis atau disampaikan secara lisan di tempat-tempat umum or at the public places. There are two types of announcement. The first one is written announcement atau pengumuman tertulis. And the second one is spoken announcement atau pengumuman lisan. Pengumuman tertulis atau written announcement is a formal document that can highlight possible change occurring within a company or other relevant information. For example, public service announcement, school announcement, job announcement, general or private event announcement, and government announcement, and so on. Untuk contohnya, adik-adik bisa melihat di bagian sebelah kanan. Adik-adik bisa menekan tombol pause untuk bisa menyimak isi dari teks announcement tersebut. Oke, kalau sudah, kita ke spoken announcement. Spoken announcement are types of announcement that are reported verbally. Diumumkan secara verbal, secara lisan. Usually done in the information center and often found in public places such as seperti at airport atau bandara, hospital atau rumah sakit, supermarket or malls, di supermarket atau di mall atau di pusat perbelanjaan, at cinemas or bioskop, at schools atau di sekolah, or at the other public places where crowded by visitor atau di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi oleh orang-orang atau para pengunjung. Yang berikut purpose atau tujuan dari announcement. An announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Tujuan teks pengumuman yaitu untuk memberitahu orang-orang mengenai beberapa informasi tentang apa yang telah terjadi atau acara apa yang akan berlangsung. Dan yang berikut the generic structure atau struktur umum dari pengumuman. Di sini ada 4 list of generic structure of announcement. The first one is stating purpose. The text that contains what event will be held atau kalimat yang memberi informasi tentang acara apa yang akan berlangsung atau dilaksanakan. The second one, stating day and date. Day and date realization. The text that contains when the event will be held atau kalimat yang memberi informasi tentang kapan acara akan dilaksanakan. The third one, stating place. The text that contains where the event will be held atau kalimat yang memberi informasi tentang lokasi atau tempat diadakannya acara yang akan berlangsung. Sedangkan yang terakhir, informing sender. The text that contains name of the person who will be constructed atau kalimat yang memberi informasi tentang nama seseorang yang bisa dihubungi apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan mengenai acara yang diumumkan. Tetapi dalam generic structure itu ada tiga hal penting ya. Yang pertama opening atau pembukaan, yang kedua content atau isi, dan yang terakhir adalah closing statement atau bagian penutup. Dan yang berikut yang kelima yaitu language feature atau unsur-unsur kebahasaan. Terdapat 2 unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam announcement text, yaitu yang pertama using simple present tense and simple future tense, and then using exact noun. Oke, ingat baik-baik ya, using simple present tense and simple future tense. Adik-adik pasti sudah paham apa itu simple present tense, apa itu simple future tense, kapan kita menggunakan simple present tense dan kapan kita menggunakan simple future tense. Dan yang berikut using exact noun. There are 4 sentences yang adik-adik bisa lihat, adik-adik bisa baca, adik-adik bisa simak, adik-adik bisa menganalisa sendiri contoh kalimat tersebut. Dan yang berikut kita lihat contoh-contoh atau example of announcement. Yang pertama written announcement. Di situ ada sebuah contoh pengumuman secara tertulis atau written announcement. Adik-adik bisa membacanya sendiri, adik-adik bisa menyimaknya sendiri, adik-adik bisa menganalisa sendiri isi dari teks announcement tersebut. Adik-adik bisa menekan tombol pause untuk bisa fokus dalam membacanya.
Dan yang berikut adalah contoh atau an example of spoken announcement yang berisi tentang pengumuman kepada para pembeli bahwa toko akan segera ditutup. Adik-adik silakan simak videonya dan berusaha untuk memahami isi video tersebut. Good evening. The store will be closing in approximately 10 minutes. Will all remaining customers please bring their items to the checkout now? Thank you. Now let's practice your listening skills. Welcome to Numeral Series. This video will help you to train your listening skills to catch flight announcements. As a rule, the flight announcement includes such information as a flight number, a destination, and a gate. For example, passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. now practice catching flight announcements, filling in the gaps with the right information. Announcement 1. Passengers for flight KL723 to Paris, please go to gate 23. Announcement 2. Good morning. This is an announcement for all passengers traveling on the 9:25 flight TOM 1223 to Rome. This flight is delayed by 2 hours because of bad weather. Announcement 3. Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38. Announcement 4. Would all passengers traveling to Tokyo on flight FR3421 please have your boarding passes and passports ready for boarding? Flight FR3421 now boarding at gate 21. Announcement 5. Passengers for flight BA214 to London, please go to gate 89. Announcement 6. This is the final boarding call for passengers Gemma and Ryan Gray flying to Athens on flight EZ9753. Your flight is ready to leave. Please go to gate 14 immediately. The doors of the plane will close in 5 minutes. Final boarding call for passengers Gemma and Ryan Gray. Nah, setelah adik-adik mendengarkan seluruh materinya, adik-adik sudah mengerjakan latihan-latihannya. Sekarang give your conclusion. Jika adik-adik masih kesulitan dalam belajar atau masih kesulitan untuk mencerna materi ini, adik-adik bisa bertanya di kolom komentar. Saya akan bersedia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik tanyakan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Thank you so much.